Karena ya seperti juga. Saya rekam, Pak. Oh begitu. Iya. Enggak apa-apa. Ini kan nanti buat dokumen di apa? Bu Linsi. Oke oke. Iya. Iya. Eh, Enggak apa-apa. Pengalaman yang paling apa namanya berkesan itu pada waktu kami berdoa misalnya untuk satu tempat pelayanan ya di daerah atau di tempat tertentu, kemudian mempersiapkan diri tim dan memberangkatkan tim ke sana ya dalam pelayanan itu. Nah, misalnya kalau berangkat sampai 10-12 orang itu kan bukan pekerjaan yang mudah ya. Nah, sehingga kita harus fokus terus dalam beberapa bulan mendoakan. Ya seringkali ternyata dalam semua pelayanan itu kita diuji Tuhan, baik motivasi, kerinduan kita melayani Tuhan atau melayani manusia ya. Seperti itu. Sehingga kita berhadapan dengan masalah dana, masalah peperangan rohani ya. Nah, kemudian ya dalam proses pelayanan beberapa yang kali terjadi selalu Tuhan punya cara untuk menolong begitu, bahkan menyelesaikan setiap persoalan kita. Ya. Sehingga tim yang kita di mana saya juga ikut berangkat misalnya atau bersama teman-teman tidak pernah terjadi bahwa kita kekurangan, itu saja. Selalu diperlengkapi Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi memang yang seringkali diuji Tuhan itu adalah motivasi hati dalam pelayanan kita ya. Seringkali kan kita bergantung dengan sesuatu ya. Apakah manusia, orang yang kita kenal, relasi ya. Jadi pelayanan kita tendensius begitu. Maka dalam proses seperti itu selalu Tuhan mau menguji kita ya. Menguji motivasi kita ya. Menguji iman kita gitu. Masihkah kita terus bergantung kepada Tuhan atau justru sudah menjadi bergantung kepada manusia kan? Ya. Ya, kita mulai, Pak. Ardi, pimpin deh. Oke. Ya. Oke. Ya, shalom semuanya yang baru masuk. Ya, terima kasih yang udah masuk, yang udah meluangkan waktunya buat mengikuti pengajaran ibadah rutin di Minggu malam. Langsung aja, Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih atas segala penyertaan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan karena penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini jam 7 kami ingin melakukan ibadah pengajaran yang dinarasumberi oleh Pak Situ. Semoga kiranya pengajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga mohon berkati Pak Situ, WL, itu Sekar, dan semuanya yang ikut serta dalam Zoom ini Tuhan. Sekiranya doa yang kita panjatkan malam ini dikabulkan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya langsung saja Kak Sekar buat WL-nya. Monggo. Iya. Ya, halo? Iya. Lagu apa nih? Ini ya? Oke, dimulai. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi ini ujian. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Kak Sekar. Ya, pas itu silakan bisa dimulai khotbahnya. Baik, selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih memberikan kesempatan untuk saya malam hari ini kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebelum saya menyampaikan pembelajaran kita malam hari ini, izinkan saya perkenalan singkat dulu ya kepada saudara-saudara. Ya, ada 13 saudara di sini. Ya, Saudara Sekar, Pak Apiang, Pak YP, Pak Sofar, Life for Jesus, Codex Vatika, dan Martawati, lalu kemudian Meme, Salman, Debbie Novia, Maya, Nur, Ufo, Last Girl, dan Ardi. Salam kenal untuk saudara-saudara semua. Ya, saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, izinkan saya perkenalan singkat karena ini kan baru pertama ya. Ya, kalau berlanjut berarti sudah kenal nanti kan ya. Ya, saudara, saya anak pertama dari 7 bersaudara dan kami ada 3 laki-laki, 4 perempuan kakak beradik ya. Dan dari perjalanan kehidupan orang tua kami sebagai ayah saya dulu polisi, lalu kemudian ibu saya guru ya, pegawai negeri. Dua-dua pegawai negeri. Ya, tapi ada peperangan rohani yang dialami oleh kedua orang tua saya, khususnya ibu saya menghadapi suaminya karena suaminya sendiri dulu dari latar belakang seorang yang Kristen tetapi hidup dengan kuasa kegelapan ya. Sehingga ada peperangan rohani yang terus-menerus dan dia terus-menerus berdoa untuk suami dan anak-anaknya. Singkat cerita saudara, setelah belasan tahun berdoa dalam peperangan rohani itu, dia mendoakan anaknya yang pertama dia mau serahkan untuk Tuhan ya. Dan saya baru diberitahu kemudian kalau ternyata saya sudah didoakan untuk diserahkan menjadi seorang hamba Tuhan ya. Tapi saya sendiri tidak tahu pada awalnya. Nah, lalu kemudian saya mendapat panggilan Tuhan pada waktu saya SMA karena ikuti aktivitas KKR dan kemudian pelayanan-pelayanan bersama pemuda remaja waktu itu ya. Dan puji Tuhan dalam panggilan itu saya merespon, lalu saya masuk di dalam sekolah teologi di seminari. Saya disiapkan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, ternyata saudara panggilan Tuhan itu bukan berlaku untuk saya saja ya. Juga berlaku terjadi untuk adik-adik saya. Singkat cerita dari 7 bersaudara, kami 5 orang yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan full time. Ya. Kelima-limanya mengalami panggilan Tuhan karena mengalami kelahiran baru. Ya. Bukan karena tidak dapat pekerjaan. Ya. Nah, ternyata proses itu Tuhan buat luar biasa ya. Untuk saya sendiri mengerti bagaimana kehendak Tuhan memang tidak mudah. Tetapi
Setelah memasuki pelayanan demi pelayanan ini, saya makin mengerti bahwa panggilan saya adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan firman. Ya. Dan prosesnya sangat panjang, ya. Sudah 25 tahun melayani Tuhan. Nah, saudara, nama saya itu adalah nama asli dari suku Batak, ya. Saya orang Batak. Nama itu punya arti untuk orang Batak. Marnakok. Jadi itu sebabnya saya katakan di grup, nama saya sebenarnya lebih panjang daripada yang tertulis, saudara. Nama panjangnya itu, saudara, saya sebutkan. Marnakok, harapan mengiring sampai tua Situmorang. Ada 50 digit nama itu, saudara. Jadi tidak cukup ditulis. Itu sebabnya ya panggil saja Pak Situ lah. Ya. Tidak usah ingat nama saya, ingat saja nama Yesus. Ya. Kita tahu nama Yesus yang menyelamatkan. Dan itulah sedikit perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran kita, firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan, saudara, mari kita lihat tema kita tentang lahir baru ya malam ini. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami berharga di mata Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan Yesus menyelamatkan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang baru, dan terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah roh-Mu yang kudus, roh hikmat itu memberikan kami pengetahuan yang kekal, untuk kami makin mencintai firman Tuhan. Dalam pembelajaran hari ini, tambahkan kami terus Tuhan, kerinduan untuk mengasihi dan mencintai Engkau, lebih daripada apapun. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara, sorry. Mari saya mau share screen dulu ya untuk kita, untuk tema yang akan kita ini ya. Apakah sudah terbaca? Saudara tolong dikasih komen kalau sudah terima share screen ini. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, baik. Tema kita adalah tentang lahir baru ya. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, saya mau menyampaikan saudara satu hal yang penting dalam mempelajari dan membaca Alkitab ya. Seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman dalam membaca Alkitab, baik ayat, kalimat, atau teks di dalam Alkitab itu, kita tidak bisa membedakan mana itu ayat yang bunyinya sebuah hurufiah ya, atau berbentuk seperti tertulis adanya, dan mana itu ayat atau kalimat yang sebenarnya isinya puisi atau metafora. Ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita perlu memperhatikan ini. Ya, karena itu, saudara, dasar pemahaman membaca Alkitab ini menjadi sangat penting. Ya. Ini adalah salah satu di dalam mempelajari Alkitab disebut dengan hermeneutik, ya, ilmu tafsir. Ya. Banyak orang mengatakan tidak perlu ilmu tafsir, itu kan ilmu manusia. Ya, kalau kita katakan tidak perlu atau tidak usah pakai ilmu tafsir, sebenarnya ketika kita membaca pun kita sudah menafsirkan, ya. Menafsirkan dengan kemampuan pikiran kita sendiri atau menafsirkan dengan kemampuan kita mengumpulkan bahan-bahan dari tempat yang lain atau sumber-sumber yang lain, ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita katakan tidak perlu, bahwa membaca Alkitab kita perlukan Roh Kudus, sumber hikmat itu, tetapi juga tidak serta-merta kita meniadakan apa yang sudah Tuhan siapkan dari Alkitab itu untuk memahaminya dengan benar. Ya. Maka perlu kita belajar, salah satu di dalam mempelajari Alkitab itu yang disebut dengan hermeneutik. Ya. Nah, tetapi ilmu itu bukan segala-galanya, saudara. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati manusia, itu tidak ada artinya juga. Ya. Mau orang mengumpulkan segala macam ilmu hermeneutiknya, tafsirnya, dan segala macam, ya itu akan sia-sia. Ya. Tidak ada artinya, saudara. Nah, tetapi paling tidak kita perlu mendasari ini dengan pemahaman yang tepat dan benar. Ya. Di dalam Alkitab kita perlu memperhatikan ada
kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang hurufiah. Ya, misalnya kita ambil contoh Yesus menyembuhkan seorang yang sedang mengalami sakit kusta. Ya. Kalimat itu atau kisah itu bukan puisi, ya, tetapi itu hurufiah, literal. Peristiwanya terjadi, ada sejarahnya, dicatat oleh Alkitab. Ya. Nah, demikian pula kalau kita membaca misalnya ada peristiwa di ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan misalnya dalam bentuk metafora atau puisi ya, atau figuratif ya. Kita melihat misalnya Yesus mengajarkan tentang perumpamaan ya. Begitu banyak perumpamaan. Nah, perumpamaan itu pun tidak boleh kita lihat hanya sebuah hurufiah saja di sana. Kita perlu belajar sungguh-sungguh memahaminya, melihat konteksnya, melihat bagaimana kita mengerti itu dengan benar. Apakah ini hurufiah atau literal atau ini sebuah metafora ya. Nah, karena itu kalau kita boleh mempelajari dengan hati-hati dengan baik, maka kita akan terhindar dari pemahaman yang salah ya, atau bahasa ininya tadi dari penafsiran yang salah ya. Itulah pentingnya kita memperhatikan pembacaan kita secara baik ya. Nah, baik saudara, sekarang kita mau masuk ke dalam tema kita tentang lahir baru ya. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca di sini saudara ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Yesus mengatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Lalu Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, Nikodemus yang mendengar apa yang disampaikan Yesus itu, dia bertanya, kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya. Saudara, ini Nikodemus ini adalah seorang ahli Taurat ya. Kalau jenjang akademisnya untuk masa kini ya sudah sejajar dengan profesor ya, profesor biblika gitu ya. Tetapi untuk ajaran yang disampaikan oleh Yesus, kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, dia tidak bisa memahami dengan benar ya. Bahwa dia bertanya, bagaimana mungkin dapat dilahirkan kembali ya. Lalu Yesus menjelaskan lanjutannya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Jadi Yesus tidak hanya berhenti pada menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Nikodemus, tapi peristiwa dan jawaban itu jelas Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Karena apa saudara? Nikodemus begitu bangga karena dia seorang ahli, seorang imam. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, dia pemimpin agama Yahudi. Ya. Di pasal 3 ayat 1, Yohanes 3 ayat 1. Pemimpin agama Yahudi. Jadi secara ilmu pengetahuan Alkitabnya ya luar biasa. Taurat dia tahu semua. Ya. Tapi Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ternyata saudara di Alkitab, bukan hanya catatan Yohanes saja tentang dilahirkan kembali atau lahir baru. Ya. Ada juga di dalam catatan Alkitab, jelas kita temukan di 1 Petrus pasal yang pertama. Baik ayat yang ketiga, juga ayat 23. Ya. Di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lalu ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ya. Baik tadi tulisan di dalam Injil Yohanes, juga dalam Petrus,
menjelaskan bahwa betapa pentingnya, dan ini menjadi ajaran yang sangat utama di dalam kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, ya. Harus dilahirkan kembali, ya. Nah, lalu kemudian saudara, catatan Alkitab yang berikutnya kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga, Injil Matius, lalu kemudian pasal 3 ayat yang kedua. Berbunyi demikian. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Itu adalah ucapan Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah di padang gurun, dia menyampaikan kebenaran bahwa kerajaan Allah sudah dekat, harus bertobat. Ya. Lalu Matius pasal 4 ayat ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi baik Yohanes Pembaptis, Yesus, juga murid-muridnya menyampaikan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali atau juga diartikan dengan bertobat. Jadi ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab. Baik itu nanti kita temukan di dalam surat-surat Paulus, ya, surat Am, kita menemukan kebenaran itu. Ya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini tidak penting. Ya. Justru sangat penting. Ini adalah salah satu ajaran Yesus yang sangat penting, saudara. Ya, sangat penting. Nah, mari kita sekarang lihat di dalam pemakaian Alkitab Perjanjian Baru, ya, tulisan dalam bahasa awalnya atau bahasa Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ya. Di dalam Alkitab bahasa Yunani dipakai kata, khususnya tadi Yohanes pasal 3 ayat 3 lalu ayat yang ke-7 dipakai kata genetete anoten, lahir kembali, menjadi anak dalam kasih karunia, itu artinya dilahirkan kembali, ya, bukan dalam status budak. Nah, yang menarik saudara, ayat-ayat ini atau ungkapan ini digunakan di dalam Injil Yohanes dan tulisan Petrus, ya, yang tadi saya sudah sampaikan kutipannya. Ya. Lalu kata yang berikut yang digunakan yang hampir sama artinya dengan lahir kembali itu dengan bahasa Yunaninya adalah metanoia. Ya, itu kata bentra. Kalau metanoite itu kata kerja. Ya, bertobatlah, perintah. Ya, bertobatlah itu artinya menghadap kepada atau berbalik kepada Allah. Ya, bertobat. Nah, ayat-ayat ini kita temukan digunakan di dalam Injil baik Matius, Markus, dan Lukas. Juga penggunaan kata metanoia ini, metanoite ini ada di dalam surat Paulus, surat-surat Am. Ya, surat-surat Am itu Yakobus, kemudian juga Ibrani, ya, itu ada ungkapan tentang metanoite, ya, metanoite. Lalu ada di dalam surat di dalam kitab Wahyu, ya, itu tentang penggunaan kata. Jadi saudara, dua kata ini mempunyai makna yang sama, baik itu lahir kembali atau dilahirkan kembali maupun juga metanoia atau metanoite, ya, punya arti yang sama. Nah, karena itu saudara, kalau kita sudah lihat tadi ayat-ayat yang sedemikian jelas bagi kita, maka kita dapat mengerti bahwa pengajaran lahir baru adalah ajaran Yesus Kristus yang sudah ada. Karena di dalam Perjanjian Lama sudah dijelaskan tentang pertobatan. Kepada bangsa Israel berulang-ulang kali Tuhan mengatakan, bertobatlah engkau yang keras kepala, tegar tengkuk, ya, umat yang tidak mau berubah, ya, tidak mau memperbaharui diri, meskipun mereka sudah dibawa Tuhan dari tanah perbudakan, diberikan tanah perjanjian, masih melawan Tuhan, kemudian mereka ditegur lagi lewat hakim-hakim berulang kali sedemikian, lalu kemudian dibuang oleh Tuhan ke ke Babel, masih juga seperti itu, dikembalikan Tuhan tetap juga, ya. Jadi berulang-ulang kali, ya, Tuhan harus menyampaikan suara kebenarannya bahwa mereka harus bertobat, ya.
Demikian juga di dalam perjanjian baru, ya, di perjanjian baru. Berulang-ulang kali itu disampaikan, saudara. Jadi pengajaran lahir baru bukanlah sebuah pengajaran Yesus yang dalam tanda petik menambah, ya, atau menambah-nambah ajaran Alkitab seperti di dalam perjanjian lama. Sudah ada itu. Ya. Yesus hanya menyampaikan penegasan dalam kebenaran bahwa mereka harus berbalik kepada Allah. Ya. Demikian juga bagi kita. Ya. Kita harus berbalik kepada Allah. Suara itu terus-menerus harus disampaikan. Ya. Ini adalah ajaran yang dilanjutkan dari dalam perjanjian lama yang sangat penting. Yang kemudian diteruskan oleh murid-murid Yesus. Baik itu Rasul Yohanes, Rasul Petrus, ya, Rasul Paulus, ya, itu juga menyampaikan yang isinya tentang pertobatan. Ya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, maka kita dapat memahami ini sebuah ajaran yang sangat penting kita pahami. Kalau seorang yang belum ada di dalam Yesus, dia tentu belum dapat dikatakan menjadi orang yang diperbaharui atau sudah lahir baru. Ya. Tapi kalau dia sudah menerima Yesus, dia percaya, maka dia ada di dalam kelahiran baru itu. Karena kalau kita melihat konteks di dalam pasal yang Yohanes pasal 3 itu, Yesus memaksudkan lahir baru itu adalah hidup di dalam Yesus. Percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Ya. Dan ini menjadi sangat penting disampaikan oleh Yesus, ya. Dan bukan hanya satu kali, dua kali, berulang-ulang kali. Bahkan kalau kita membaca sebelum Yesus menyampaikan tentang pertobatan, ada juga Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis juga menyampaikan hal yang sama, ya. Dia menyampaikan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Yesus juga menyampaikan, Paulus juga menyampaikan demikian. Ya. Nah, karena itu saudara, bagi kita sekarang sebagai pengikut Kristus, ini dapat kita katakan sebagai titik awal di mana seorang menghadap kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Ya. Karena metanoia itu artinya berbalik arah, ya, atau U-turn. Ketika berbalik arah, arahnya kemana? Arahnya adalah kepada Kristus. Ya. Nah, kalau kita ada di dalam Kristus, maka orang yang sudah diperbaharui menjadi anak Allah, maka kita sekarang menuju kepada Kristus. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka tidak dapat dielakkan lagi bahwa bagi kita sekarang sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti dengan jelas apakah saya sudah dilahirkan baru atau belum. Ya. Kalau belum, saudara, maka kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tidak cukup hanya percaya, ya. Karena iblis juga percaya. Alkitab jelas menceritakan kepada kita. Iblis juga percaya. Tapi bagi kita berlaku sekarang, kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dialah yang menuntun hidup kita. Dan Roh Kudusnya diberikan kepada kita untuk terus menuntun jalan hidup kita. Apakah kalau kita dituntun Roh Kudus hidup kita tidak sulit, tidak susah? Pasti ada. Ya, kesulitan pasti ada. Pergumulan, tantangan, bahkan pertaruhan nyawa pun pasti ada kita alami. Ya. Tetapi yang kita sangat bersyukur adalah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita sudah diperbaharui oleh Dia. Jadi saya sangat percaya, saudara, bahwa inilah ajaran Yesus yang sangat penting kita perhatikan, menjadi langkah awal bagi kita memasuki proses dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang sudah diperbaharui oleh Allah, dia yang sudah menjadi murid Kristus, maka dia dapat dipimpin Roh Kudus. Ya. Hidupnya dapat diperbaharui terus oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya tidak menjadi sia-sia. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan masing-masing kebenaran firman Tuhan ini. Ini bukan hanya untuk saudara dalam pembelajaran ini, tapi juga berlaku bagi saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Bagaimana pengalaman kelahiran baru saya membawa saya makin mengenal Kristus atau tidak. Ya. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka sesungguhnya makin hari kita makin mencintai Tuhan.
dan mencintai firman-Nya. Saya percaya saudara, Alkitab adalah firman Allah. Karena itu tidak ada firman Allah yang salah, ya. Tidak ada firman Allah yang gagal. Maka mari kita terus beritakan, mari kita terus percaya supaya Dia yang memproses hidup kita terus-terus untuk menjadi sesuai dengan gambaran Kristus, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sebagian sharing yang saya mau bagikan kepada saudara dikasih Tuhan. Kalau ada waktu kita dalam sesi ini kita ingin diskusikan, baik dengan perikop bagian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan atau bagian lain yang sesuai dengan tema kita, boleh kita diskusikan. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Apiau. Iya, baik. Terima kasih Pak Situ Pak atas... Ardi ya, sorry Pak Ardi ya. Ya. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Situ atas pengajarannya. Ya. Ya, sangat berguna untuk kita khususnya saya dan murtadin lainnya yang baru mengenal Yesus Kristus, begitu sih. Ya. Ayo, mungkin barangkali ada siapa yang ingin menanggapi atau punya pertanyaan terkait dari pengajaran dari Pak Situ. Monggo. Ya, saya mau bertanya. Pak. Nah, silakan ya. Siapa yang bisa? Ardi ini masih muda, Pak. Anak salah satu asuh kita. Ya. Silakan Bu Maya. Ya, saya ada dua pertanyaan ini, Pak. Ya, Bu, Pertama, silakan. apakah semua Kristen pasti sudah lahir baru? Itu pertama. Yang kedua, apakah tanda-tanda orang yang sudah lahir baru dalam Kristus? Itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi yang pertama pertanyaannya tadi, apakah tandanya? Semua orang Kristen apakah sudah... semua? Ya. Apakah semua orang Kristen? Ya. Sederhananya begini, Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak, Tuhan Yesus kan katakan, ya, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, dia mengenal aku, bahkan aku tidak mengenal dia. Ya, itu kan Yesus katakan. Ya. Jadi kekristenan itu bukan agama. Pak, tunggu. Host, tolong ini Om Bram di mute. Ini sedang ada ini nih. Host. Nggak bisa di mute kok. Om Bram nggak bisa di mute. Kok bisa? Nggak tahu ini Ardi diapain deh. Oke. Saya masukin ke waiting room. Bukan maksudnya. Lanjut Pak. Mereka mau sembahyang juga. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pengajaran Yesus dan kebenaran firman yang kita lihat di dalam Alkitab, jelas bahwa kekristenan itu bukan agama, ya. Banyak terjadi kesalahan dalam kehidupan orang Kristen bahwa kalau sudah beragama Kristen berarti dia selamat atau dia sudah lahir baru. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Jadi kekristenan itu bukan jaminan bahwa dia sudah lahir baru, ya. Kalau kita kembali merujuk kepada percakapan Yesus dengan Nikodemus, Nikodemus sendiri belum memahami meskipun dia belajar Alkitab dari sejak lahir sampai dia tua seperti itu, ya. Dia tidak mengenal, dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus tentang lahir baru, ya. Sampai dia bertanya, "Mengapa? Apakah masih boleh lagi masuk lagi ke rahim ibu untuk dilahirkan kembali?" katanya. Ya. Jadi pemahamannya Nikodemus literal, hurufiah. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita mendengar firman, kita harus memahami paling tidak dua itu yang sederhana. Antara yang literal dengan yang metafora atau figuratif. Ya. Nah, Nikodemus selalu menafsirkannya, memahaminya dalam percakapan itu secara hurufiah, literal. Makanya dia tidak paham gitu. Nah, kekristenan itu juga harus demikian, Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tidak menjadi jaminan kalau sudah Kristen berarti dia sudah lahir baru, tidak. Kalau dia sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, maka baru dia dapat dikatakan dia sudah lahir baru, ya. Karena itu lahir baru itu
sama dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali kepada percakapan tadi di dalam Yohanes pasal 3. Demikian juga 1 Petrus tadi yang kita lihat. Kan dikatakan, kamu sudah dilahirkan kembali. Ya. Maka tandanya dilahirkan kembali adalah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia dalam hidupnya, bahwa saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat saya. Apapun kata orang, ajaran yang lain, meragukan bahwa Yesus itu bukan penyelamat, saya percaya Yesus adalah Juru Selamat. Dasarnya di mana? Alkitab. Karena kita hanya pegang Alkitab saja. Ya. Tidak ada ajaran yang lain yang saya pegang. Saya hanya pegang Alkitab. Dan Alkitab begitu jelas bagi kita. Ya. Kira-kira itu, Bu, yang bisa saya bagikan dulu untuk pertanyaan Ibu tadi. Ya, Ya, terima kasih, Pak. ya, baik. Monggo dilanjut. Ayo, mungkin Ya, teman-teman yang lain. yang lain. Mei mungkin ada pertanyaan. Atau Salma. Ardi kok di mute terus? Yang itu. Meme. Itu tadi saya udah coba mute gitu. Cuma nggak bisa ke mute. Mohon maaf ya, pas itu tadi ada gangguan. Enggak, barusan Bu Linsi ngomong. Ya, lanjut itu. Ardi lanjut, Ardi. Iya. Barangkali siapa yang ada pertanyaan? Mungkin. Oh ya, pas itu ini acaranya kan live. Jadi bisa diikuti kembali buat teman-teman. Oh, gitu ya. Boleh. Ayo, siapa yang bertanya? Silakan. Si Meme ini anak baru nih. Meme. Siapa sih Meme? Ini Meme. Temennya Upin Ipin. Meme masih muda sekali tuh, masih. Iya. Coba belajar bertanya kamu, Meme. Itu udah buka mic-nya deh. Ya, silakan Meme, nggak usah malu-malu. Ya, jadi tidak semua orang Kristen itu pasti sudah lahir baru ya, Pak ya? Ya, Kristen yang agama tadi, Bu ya. Agama ya, itu maksud saya. Ya. Pak, ada pertanyaan nih dari YouTube. Ya. Kenapa Allah dipakai di Alkitab dari banyak sebutan? Allah dipakai dalam banyak sebutan. Apakah mungkin kalau banyak karena kenapa masih pakai nama Allah dipakai di Alkitab dari banyak sebutan Tuhan yang lain? Ya, sederhananya begini, mungkin tidak menjawab, tapi saya memberikan sebuah ilustrasi saja, Mbak, ya Ibu ya. Apakah kalau Allah itu memiliki banyak nama atau namanya banyak, kita jadi tidak percaya bahwa Dia Allah? Karena kalau secara manusia saja kita dalam kehidupan nyata sehari-hari, ya, seseorang itu boleh saja mempunyai nama beberapa kan. Ya, kita sudah lihat itu berita tadi, saya baru tahu ada namanya si Upik Lawang itu ya. Ini contoh saja kan. Teman-teman ikutin berita kan hari ini. Ya, nama bisa saja dibuat bermacam-macam. Tapi pribadi itu yang tidak bisa berubah. Nah, maka kita harus membedakan antara si pemilik nama dengan pribadi
yang mempunyai nama itu. Ya. Kalau nama bisa berubah-ubah, pribadi tidak bisa. Maka pribadi Allah yang kita kenal itu tidak berubah. Allah yang mana yang diajarkan oleh Alkitab? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tritunggal. Maka kalau saudara-saudara yang baru menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, saudara sudah ada di jalan yang benar. Shirathul Mustaqim itu adalah Yesus Kristus. Maka kita harus hidup di dalam jalan kebenaran itu. Memahaminya bagaimana? Tidak mudah. Kalau roh kita tidak dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, kita pun tidak akan mudah dapat mengerti siapa itu Allah Trinitas, Tritunggal itu, ya, yang pribadinya tidak berubah. Ya. Maka kalau saya lebih senang mengenal pribadi Yesus Kristus daripada hanya mengenal namanya saja. Meskipun tidak dapat dipisahkan antara pribadinya dengan pemilik nama itu, tidak bisa dipisahkan. Tapi nama tidak bisa menunjuk kepada pribadi. Ya. Begitu Bu, kira-kira jawaban sederhananya. Ya. Ini dari Pak Supatiki nanya Ya. lagi Pak. Ya, ya. Di Islam jadi polemik nama tersebut karena ini dipakai sebagai nama dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu nama Isa juga bisa dipakai dong Pak sebagai pengganti. Ya, untuk saya ini pendapat pribadi ya Bu ya. Untuk saya secara pribadi penggunaan nama is okay. Tidak menghalangi iman saya, ya. Tetapi persoalannya apakah di balik nama itu, nama yang kita sebut atau yang kita kenal itu adalah pribadi yang benar. Itu persoalannya. Apakah pribadi yang memiliki nama yang kita sebut itu adalah pribadi yang kekal? Ya. Seringkali kita terjebak memperdebatkan nama. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, ya. Tidak, karena itu tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ketika kita mengenal sungguh-sungguh, saya punya pribadi juru selamat satu-satunya, Yesus Kristus. Itulah juru selamat saya, sudah. Ya. Mau orang menyebutnya siapa, terserah. Tapi saya membaca di Alkitab, namanya adalah Yesus Kristus. Itu yang saya percaya. Ya. Kalau dulu membaca dengan bacaan yang lain, sebutan yang lain, sesudah saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, dan saya membaca Alkitab, maka saya ikuti apa yang ada di dalam Alkitab. Saya tidak ikuti lagi ajaran yang lain. Ya. Termasuk juga ajaran teolog-teolog atau teologi yang macam-macam. Kalau isinya bukan mengenal pribadi Kristus, kita tidak usah ikuti. Ya. Saya kenal pribadi Kristus karena saya membaca Alkitab. Gitu. Ya, itu Bu. Mungkin ada tambahan dari saya, Pak. Ya, silakan. Tidak apa-apa kita diskusi. Ya, kalau Allah itu bagi kekristenan itu bukan nama, tetapi itu gelar yang diberikan kepada Yahweh, kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, kata Allah sendiri itu bahasa Arab. Sebelum Islam muncul pada abad ke-5 dan 6, kekristenan sudah meluas di semenanjung Arab dan kata Allah itu dipakai untuk Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah nama, atau kalau orang Arab itu mengatakan Yeshua HaMashiach, ya. Itu adalah nama, tapi Allah itu bukan nama gitu. Nah, Islam setelah lahir justru mengklaim itu nama, makanya ceritanya berbeda jadinya. Nah, itu jadi polemik di Indonesia karena bahasa Arab di Indonesia itu karena Arab masuk Indonesia duluan, sehingga itu bahasa Arab itu sudah diindonesiakan masalahnya. Nah, itu jadi dilemanya di situ, sehingga para penerjemah dulu itu sudah menerjemahkan begitu, sehingga lain sekarang mengikuti yang dulu. Nah, untuk mengubah itu juga kan butuh waktu gitu. Mungkin betul. Itu aja sih tambahan dari saya.
Ya, itu benar Pak, dari segi sejarah penerjemahan dan juga penggunaan bahasa ya, penutur bahasa ya. Karena kita ini ada di Nusantara ini banyak menggunakan bahasa asal bahasa itu ya. Apalagi bahasa yang kita mayoritas pada waktu itu lebih ke ini bahasa Melayu ya, sehingga pencampuran penggunaan bahasa kita Melayu dengan Jawa dan kemudian Arab ya, itu yang sering menjadi rekomendasi kita dari penerjemahan Alkitab ya. Karena memang di beberapa terjemahan lama dan juga yang di abad 16, 17 itu ya dan 18 ada terjemahan Alkitab seperti Verkue saya lupa nama orang Belanda yang menerjemahkan itu. Itu juga memang menggunakan nama Allah ya. Dari awal sudah menggunakan itu karena sesudah dilakukan penelitian nama itu yang diakui sebagai sebagai pribadi ya, pencipta langit dan bumi ya. Maka dipakailah itu nama itu. Nah, tetapi tadi fokus kita ya sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak terlalu efektif lah ya mempersoalkan nama daripada kita mengenal pribadi begitu ya. Kalau saya mengenal pribadi saya berjalan sesuai dengan pribadi saya ya. Apapun kata orang, saya mau dipanggil Pak Marnangko, saya mau dipanggil Pak Situmorang, mau dipanggil Pak Situ ya, terserah saja ya. Tapi saya adalah pribadi yang utuh gitu. Jadi dari sisi sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penterjemahan itu bisa saja ya menjadi perdebatan. Tapi saya pikir tidak perlu terlalu dalam lah kita membicarakan hal itu ya. Karena kalau sampai kita lelah berpikir lalu kita hilang fokus kepada Kristusnya ya, akhirnya kita menjadi capek ya. Baik, masih ada lagi? Ini katanya mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari Sekar. Oh iya, ya, mau nanya. Bagaimanakah pengajaran lahir baru dari dalam perjanjian lama? Oh ya, tadi saya sudah sempat singgung kan tentang bagaimana bangsa umat pilihan Allah dipilih Tuhan ya lewat Abraham ya, masuk ke dalam warisan janji iman, lalu kemudian iman Abraham itu di dalam Kejadian pasal 12 dikatakan iman yang luar biasa ya. Kitab Ibrani juga mencatat demikian. Nah, dari kehidupan iman Abraham itu kemudian seperti janji Tuhan kepada Abraham, diberkatilah keturunannya, maka ketika Tuhan memberikan tanah perjanjian, lalu kemudian diberkati Tuhan, ada generasinya di sana, maka Yakub ya di dalam perjanjian lama ada peristiwa dari 12 anaknya, Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya, lalu kemudian di sana dia dipilih menjadi perdana menteri ya dari Firaun. Dan terjadi kelaparan di Israel, kemudian kakak-kakaknya kembali datang untuk mencari makan, dan kemudian diceritakan di Alkitab jelas terjadi pemulihan antara Yusuf dan kakak-kakaknya, lalu ayahnya Yakub dibawa ke tanah Gosen, dan kemudian mereka menjadi satu bangsa di sana. Ya. Ketika mereka sudah kurang lebih 400 tahun di tanah Gosen, di tanah Mesir, dalam perbudakan yang luar biasa, Tuhan mendengar doa-doa mereka, lalu Tuhan melepaskan lewat Tuhan memilih Musa. Ya. Sebenarnya itu sudah berita yang jelas dari Tuhan. Mereka harus meninggalkan perbudakan kepada kebebasan di dalam Tuhan. Ya. Itu berita kasih karunia. Dan perjanjian lama tidak menuliskan secara hurufiah bertobatlah atau hidup baru ya. Tetapi peristiwa-peristiwa itu sudah mengajarkan tentang bagaimana seorang yang hidup baru di dalam Tuhan, dilepaskan dari perbudakan,
Kalau kita sekarang perbudakan dosa kepada kelepasan di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Dan itu terus-menerus berulang, ya, terjadi berulang kali. Umat pilihannya waktu itu bangsa Israel, mereka meskipun sudah diberikan tanah perjanjian, diberkati Tuhan, mereka lupa dengan Tuhan juga, ya, menyembah berhala, ya, ikut kepada ajaran-ajaran yang mempercayai penyembahan-penyembahan kepada patung-patung, ya, sehingga mereka kembali lagi ke dalam hidup lama. Ya, Tuhan tegur lagi, dihajar Tuhan, disuruh lagi. Cara Tuhan menegurnya ya dengan dibuang ke tanah perbudakan, lalu dikembalikan lagi, ya. Nah, itulah berita yang ada di dalam perjanjian lama tentang kelahiran baru. Tetapi puncaknya itu ada di dalam Kristus, ya. Maka orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia sudah dilepaskan dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kemenangan di dalam Kristus. Sehingga kita sekarang yang mengikut Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya. Jadi kita percaya kebenaran itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Bahwa hidup baru di dalam Kristus itu adalah hidup yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kita. Iya. Dan meskipun itu tidak bisa kita lihat sekarang secara nyata, ya, tapi pengalaman-pengalaman rohani dalam tanda petik, ya, masing-masing kita kan berbeda, ya. Ada yang baru percaya Tuhan Yesus, ada yang sudah lama, ya, ada yang memang karena dia dari lahir Kristen. Masing-masing pengalaman berbeda, sehingga tidak bisa kita jadikan pengalaman itu sebuah doktrin atau ajaran. Tetapi kita dalam perjalanan itu akan merasa nanti bagaimana, oh Tuhan ternyata sudah memperbaharui hidup saya, ya. Tuhan sudah mengubahkan saya. Maka saya tidak lagi dikuasai oleh dosa, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita mengalami kemenangan itu. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya luar biasa. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Satu lagi. Oh, ada lagi, ya, silakan. Dari YouTube, Pak. Pertanyaannya. Ada di YouTube. Silakan. Adakah power di dalam nama Yesus? Gitu, Pak. Kekuatan begitu dalam nama Yesus. Oh, ada. Ya. Dalam nama Yesus ada kuasa. Ya. Itu sebabnya waktu murid-murid mereka diutuskan oleh Tuhan Yesus, mereka memberitakan Injil, disuruh untuk melayani, mereka hanya berdoa saja di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dapat menyembuhkan. Ya. Jadi yang menyembuhkan bukan murid-muridnya, tapi Roh Kristus itu yang menyembuhkan orang yang didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Maka kalau kita mempelajari Alkitab dalam Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus, ya, ada 13 surat Paulus itu sangat jelas, ya, bahwa Yesus, bahwa ajaran-ajaran yang benar itu adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Kristus, dan di dalam Kristus kita percaya ada kuasa, ya. Buktinya apa? Ya, bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga baik itu kolektif, ya, baik itu juga nanti yang sifatnya secara organisasi gereja atau kelompok-kelompok Kristen, pengalaman-pengalamannya itu bisa dialami ketika berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, itu full power memang, saudara, ya. Nama Yesus itu berkuasa. Karena kita menyebutkan nama Yesus bukan nama hanya sekedar karena dia dari dia adalah orang Yahudi, dia orang Israel, bukan. Tapi karena dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Maka kuasanya adalah kuasa ilahi, kuasa dari Allah. Itu sebabnya berulang kali dikatakan di dalam Injil maupun juga di surat-surat para rasul itu, di kisah para rasul juga diajarkan bagaimana kalau engkau berdoa, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi doa di dalam nama Yesus itu adalah doa yang luar biasa. Ya. Bahkan kita tahu dengan berdoa di dalam nama Yesus, Yesuslah yang menjadi juru syafaat bagi kita dalam doa-doa kita. Dia mendengarkan doa-doa kita.
Sehingga kita memang tidak ragu lagi bahwa kuasa Yesus itu tidak berubah gitu. Ya. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya. Amin, Pastor. Begitu. Amin. Ya. Haleluya. Amin, ya. Kita percaya dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan. Amin. Amin, ya. Tuhan. Itu untuk pengajaran malam ini kita akan tutup dengan dibawa oleh Kak Monik. Kak Monik, monggo. Oke. Lagu penutup ya? Ya, lagu penutup. Baiklah. Untuk mengakhiri sesi kita pada malam ini, mari kita naikkan satu pujian dengan judul Cinta di Hatiku by Unlimited Fire Band. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Apakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Oh, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oh, fill my heart with a passion for you. I surrender it, Lord. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta
di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Bapa kami yang di surga, aku bersyukur kepadamu Bapa untuk pengajaran malam hari ini telah selesai. Untuk itu kami bersyukur juga di sini Tuhan, kami telah mendapat pengajaran dari Pendeta Marnangkot Situmorang. Kami juga telah memuji namamu, kebesaran namamu. Biarlah Tuhan juga pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Situmorang tadi kami terima dengan baik seperti tanah yang subur. Biarlah firman-Mu juga tumbuh di dalam diri kami, bertumbuh di dalam kami seperti tanah yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Ya, terima kasih.